Oke, halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Heru di channel YouTube Orang Bimbel. Pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai kimia unsur ya. Kimia unsur bab 3 kelas 12 ya. Nah, soal pertama, urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari kuat ke reduktor lemah. Nah, sifat reduktor ini kan artinya sifat oksidasi, ya kan? Reduktor ya, oksidasi ya. Sifat reduktor ini sama juga dengan sifat oksidasi. Nah, oksidasi ya. Oke, jadi gini ya, ini mau nggak mau ini hafalan deret volta ya. Nah, semakin dia ke kanan, dia semakin reduksi. Kalau dia semakin ke kiri, dia semakin oksidasi, ya kan? Nah, otomatis ya, ini harus dari kiri karena dari yang kuat, ya kan? Nah, yuk kita hafalin ya. Kita coba nyanyi bareng-bareng lagi. Ya, nah, lika basah cana. Nah, mg al mn zn cerve koni. Oke, ini ni ya. sn pb haju hg ag petau. Nah, ini deret volta asik. Oke, jadi ini ya ke kanan ya, ke kanan. Nah, ke kanan. Semakin dia ke kanan ya. Nah, semakin dia reduksi ya. Semakin dia ke kiri ya, ke kiri, dia semakin semakin oksidasi. Nah, jadi kita lihat nih ya, dari kalau Ca sama Mg, coba Ca di sini ya, betul. Kita ganti warna aja. Ca ya, ini ke 1, habis itu Mg, tapi ini Sr. Ya, nah Sr salah ya. Seharusnya dia semakin ke kanan ya. Nah, ini salah. Yang B Mg Ca. Mg ya, Mg dulu habis itu Ca. Nah, Ca-nya di sebelah kiri, salah ya. Kalau yang C Mg habis itu ke kanan ya. Ca, nah ini Ca-nya di sebelah kiri, salah. Kalau yang D Ba Sr, Sr-nya ini ke Ba Sr ya, betul. Habis itu ke kanan Ca, habis itu Mg ya, betul ya. Nah, jadi jawabannya yang B. Kalau yang E Ca Ba, nah ini ke kiri ya, jadi salah. Kayak gitu ya. Jadi jawaban yang betul itu yang D. Nah. Oke, nah nomor 2 ya. Pada elektrolisis larutan garam logam alkali atau alkali tanah tidak dihasilkan logamnya karena apa yuk? Oke, jadi pada elektrolisis larutan garam logam alkali atau alkali tanah ini tidak dihasilkan logamnya karena ada 2 sebab. Yang pertama harga E0-nya itu ya, E0-nya lebih kecil daripada E0 air ya. Nah, oke. E0-nya itu lebih kecil dari E0 air. Yang kedua, ion logamnya itu tidak mengalami reduksi ya. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Nah, mengalami reduksi. Oke. Jadi ada 2 ya. Yang pertama, E0-nya kecil dari E0 air. Yang kedua, ion logamnya tidak mengalami reduksi.
ion logamnya tidak mengalami reduksi. Jawabannya yang E gitu ya. Oke, nah sekarang kita ngebahas nomor 3 ya. Air yang mengandung garam kalsium sulfat dapat dilunakkan dengan cara apa yuk? Oke, jadi gini ya. Karena ion karbonat ya. Karbonat itu kan CO3 2+ ya. CO3 2+. Nah, ya, CO3 2+ ini dari garam ya. Ini dari garam NaCO3 ya. Dari garam. Nah, saya tulisan aja ya biar kalian paham. Dari garam natrium karbonat. Nah, NaCO3. Nah, ini ya akan mengendapkan ion Ca2+ ya. Oke, saya ulangin. Karena ion karbonat dari garam natrium karbonat akan mengendapkan ion Ca2+ atau kalsium Ca2+ dan Mg2+. Nah, Mg2+ sebagai karbonat. Oke, paham ya? Saya ulangin, karena ion karbonat dari garam natrium karbonat akan mengendapkan ion kalsium dan magnesium sebagai karbonat. Jadi si kalsium sama magnesiumnya ini akan diendapkan ya sebagai karbonat. Sehingga kalsium karbonat, sehingga kalsium karbonat dan magnesium karbonat dapat dipisahkan dari pelarutnya ya. Nah, reaksinya sebagai berikut. Oke, CaSO4 ya, CaSO4 ini kita tambahkan dengan natrium karbonat Na2CO3 Na2CO3 ini akan menjadi CaCO3 ya, CaCO3 plus Na2SO4 atau natrium sulfat ya. Nah, ini yang pertama. Oke, ini dapat kita pisahkan ya dari pelarutnya. Yang kedua yang magnesium karbonat ya. Nah, oke. Jadi MgSO4 ya, MgSO4 ini kalau kita tambah dengan Na2CO3 natrium karbonat ini akan menjadi si magnesium karbonat ya. MgCO3 ditambah Na2SO4 gitu ya. Nah, oke, saya ulangi lagi ya supaya kalian paham. Karena ion karbonat dari garam natrium karbonat, sekali lagi karena karbonat ya. Karena ion karbonat dari garam natrium karbonat ini kalau kita uraikan jadi ada ini gitu. Ya. Nah, akan mengendapkan ion kalsium dan magnesium sebagai karbonat. Ini diendapkan sebagai karbonat. Sehingga kalsium karbonat dan magnesium karbonat dapat dipisahkan dari pelarutnya. Nah, reaksinya sebagai berikut. Gitu ya. Oke, jadi dapat dilunakkan dengan cara apa yuk? Ditambah soda. Gitu. Nah, BTW bagi kalian yang nggak tahu ya, kenapa jawabannya soda ya ditambah soda. Natrium karbonat ini nama lainnya tuh soda ya, ini Na2CO3 ini ya. Ini nama lainnya itu soda
atau sodium karbonat ya. Sama aja. Natrium karbonat atau soda, atau bisa juga sodium karbonat gitu. Boleh aja ya. Nah, itu nama lainnya. Oke, dapat dilunakkan dengan ditambah soda ini. Ya, kita tambah dengan soda. Oke, semoga aja teman-teman paham ya. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas nomor 4 ya. Nah, bahan deterjen yang berfungsi mengikat ion kalsium dan magnesium yang terdapat dalam air sadah adalah jadi bahan deterjen atau bahan tambahan lah gitu ya, bahan tambahan yang dipakai untuk menambah daya guna deterjen ya, adalah CMC ya, atau CMC. Nah ini tulisannya ya. Saya ulangin ya. Bahan tambahan yang dipakai untuk menambah daya guna deterjen ya, menambah ini daya guna deterjen itu CMC atau karboksi metil selulosa. Nah, agar kotoran yang telah dibawa oleh deterjen ke dalam larutan tidak kembali lagi ke bahan cucian pada waktu mencuci, pada waktu kita menggosok pakaian gitu ya. Jadi jawaban yang ini. Oke, bahan tambahan yang dipakai untuk menambah daya guna deterjen itu CMC atau karboksi metil selulosa. Nih. Nah, kegunaannya ini agar kotoran yang telah dibawa oleh deterjen ke dalam larutan tidak kembali lagi ke bahan cucian pada waktu mencuci pakaian itu gitu, pada waktu disikat gitu ya. Oke, nah nomor 5 ya, logam alkali tanah jika bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen kecuali jadi ya, kalsium, strontium, barium itu kalau bereaksi dengan air dia tuh akan menghasilkan basa dan gas hidrogen ya, alkali tanah. Nah, barium ya, barium Be ini tidak bereaksi dengan air ya. Dia tidak bisa bereaksi dengan air. Nah, ini tidak bisa bereaksi dengan air. Nah, ini nggak bisa ya, ini nggak bisa bereaksi. Nah, tidak bisa bereaksi dengan air karena membentuk Be2O. Be2O yang melapisi permukaan logam ya. Kalsium, strontium, barium, magnesium ya. Ini bisa ya bereaksi dengan air menghasilkan basa. Ya kan? Nah, kalau Be ini nggak bisa karena dia akan menjadi Be2O yang melapisi permukaan logam. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke? Semoga aja kalian paham ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.